Waktunya apakah Pak Afif ada kegiatan? Alhamdulillah saat ini tidak ada kegiatan Pak. Ada yang bisa saya bantu Pak? Alhamdulillah kalau begitu Pak. Begini Pak, eh, saya ada sedikit permasalahan Pak di dalam kelas ketika pembelajaran Pak, proses pembelajaran begitu Pak. Ya, terkait apa itu? Ya terkait tentang pembelajaran di dalam kelas begitu Pak. Barangkali Bapak dapat membantu saya Pak. Saya ingin berkonsultasi kepada Bapak. Oh iya. Mari Pak. Apa permasalahannya, lebih jelas konkretnya seperti apa? Begini Pak, yang mana saya ketika mengajar di dalam kelas Pak, terdapat permasalahan. Ada 4 siswa saya Pak, yang mana yang pertama 2 siswa tersebut terlihat kurang fokus Pak saat pembelajaran Pak. Kemudian 2 siswa yang lainnya itu Pak pasif Pak, dan seperti enggan atau sering mengerjakan tugas yang diberikan oleh saya begitu Jadi Pak. satunya pasif, satunya kayaknya enggan mengikuti, tidak antusias ya Pak? Ya begitu Pak. Pak Faruk sudah mencoba beberapa untuk mengatasi hal itu. Kira-kira Pak Faruk langkah apa yang kiranya bisa untuk mengatasi 2 persoalan tersebut? Kira-kira Bapak punya pandangan atau solusi? Ya sementara saya untuk anak yang kurang fokus itu saya melakukan pendekatan Pak dengan memotivasi kedua anak tersebut Pak, ya lewat cerita-cerita, kemudian memberi nasihat-nasihat begitu Pak. Jadi motivasi, cerita-cerita yang membangkitkan semangat seperti Ya, itu ya Pak. benar, Itu yang Pak. pertama. Terus itu yang apa itu yang apa satunya itu Pak? Yang kedua yang enggan Oh, mengerjakan ya. tugas, Mengerjakan kemudian tugas. pasif di dalam kelas begitu Pak. Ya saya melakukan itu Pak, kemarin melakukan diagnostik awal begitu, ternyata mereka berdua ini memiliki itu Pak, gaya belajar yang berbeda dengan yang lain. Mereka memiliki gaya belajar auditori, visual, kemudian yang satunya itu lebih ke kinestetik Pak, gitu. Lebih ke kalau misal di dalam pelajaran IPA itu Pak, lebih suka langsung pengamatan langsung ke benda konkretnya, kemudian melakukan percobaan begitu Pak. Berarti Bapak kan sudah melangkah untuk mengatasi hal tersebut. Berarti Bapak ini kan sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi sebagai bentuk pelayanan Bapak kepada siswa sebagai pemimpin pembelajaran di kelas 4 ya Pak? Iya benar. Nah, itu bagus Pak. Jadi kan seperti ini Bapak tadi sudah ada punya solusi, jadi akan menyesuaikan dengan gaya belajar yang dibutuhkan oleh siswa tersebut Iya, kan. benar. Terus untuk yang pertama itu apa? Akan memotivasi Ya, lewat cerita-cerita tokoh sehingga semangat untuk mengikuti pembelajaran. Nah itu hal bagus Bapak. Kira-kira itu kapan Bapak akan melaksanakan segala atau sudah dikerjakan atau sudah dilaksanakan? Kalau dilaksanakan belum, mungkin Pak. Saya ingin melakukan ini kan, saya masih proses pembuatan untuk metode dan strateginya. Mungkin di pertemuan berikutnya saya akan langsung melaksanakan itu Pak. Nah, saya sementara ini masih berkolaborasi dengan ya sampean, kemudian dengan guru kelas sebelumnya Pak, menanyakan mental atau karakter anak tersebut Bang. Jadi sudah menanyakan ke guru-guru kelas 3 ya sebelumnya. Kelas 3. Ya. Jadi insya Allah Bapak Faruk ini langkah-langkah tersebut akan dilaksanakan di minggu depan ya, di pertemuan yang akan datang ya. Iya. Ya insya Allah saya akan akan melihat seperti apa, dan nanti saya bisa mungkin
sumbang saran, mungkin ada yang perlu diperbaiki atau ya hal terkait hal tersebut. Intinya anak tersebut, permasalahan khusus 4 anak tersebut bisa terselesaikan. Iya Bapak, hanya itu ya. Apa namanya permasalahannya kan? Ya mungkin saya juga itu Pak, menurut Bapak gimana? Kan kemarin saya bincang-bincang dengan Bapak juga, saya ingin mengintegrasikan PSE juga Pak di dalamnya agar anak itu lebih ke itu Pak, bisa mengenali dirinya sendiri begitu. Bagaimana menurut Bapak? Itu bagus Pak. Artinya Bapak ini sudah akan menerapkan 2 pendekatan. Pertama diferensiasi, gaya belajar diferensiasi, terus diintegrasikan dengan PSE. Saya kira itu langkah yang sangat baik Pak. Pertama untuk mengembangkan semangat belajar pada anak seperti itu. Ya bagus itu Pak. Jadi contohnya berbeda, contohnya di situ. Contohnya di situ. Ada 2 ya. ya, silakan duduk Pak Barun. Gimana tadi si pengajarnya dan tadi kemarin kita Bapak sudah menemukan solusi dari permasalahan menghadapi siswa. Berapa orang itu Pak? Yang 4 orang itu Pak ya. Yang 4 orang ada apa saja itu kebutuhan? Nah, untuk yang 4 orang itu Pak, permasalahannya ternyata ada 2, dibagi 2 kelompok. Oh, ada 2. Nah, yang pertama itu kan siswa yang pasif Pak. Yang pasif. Pasif ya, ketika pembelajaran berlangsung. Kemudian juga selain pasif, mereka berdua ini itu Pak, enggan mengerjakan tugas, malas mengerjakan tugas ketika diberi tugas oleh saya gitu, Pak. Kemudian 2 anak yang lain ini kan ada 4 tadi Pak. 2 anak yang lain ini mereka berdua ini Pak cenderung apa ya namanya, kurang malas begitu Pak. Iya, ada apa ya, gimana? Kurang semangat ketika di dalam kelas itu, kurang semangat. Sibuk dengan kegiatan sendiri. Benar. Kemarin kan Bapak sudah Bapak ada langkah-langkah apa saja itu kemarin Bapak? Yang cara menghadapi siswa tersebut. Oh ya, upaya yang Ya. saya lakukan itu Pak, untuk yang 2 anak itu ya, yang pasif. Pertama saya melakukan pendekatan Pak, secara restitusi Pak kepada anak yang berdua itu, menanyakan takut ada masalah, menanyakan kabarnya. Kemudian saya memotivasi kepada anak tersebut Pak, melalui cerita-cerita apa namanya itu, kepahlawanan, bahwa kalau belajar lebih semangat lagi Pak. Kemudian juga ketika ingin meraih kesuksesan dan cita-cita itu, kita tidak mudah Pak, melalui cerita-cerita motivator itu. Perjuangan. Iya benar. Iya. Terus untuk yang itu bagaimana? Sebenarnya? Oh, yang 2 lainnya itu. Yang 2. Kalau yang 2 lainnya itu Pak, saya menggunakan pendekatan diferensiasi itu Pak. Nah, setelah saya melakukan diagnosis itu Pak, pada awal pembelajaran ternyata yang 2 anak ini memiliki apa namanya, gaya belajar yang berbeda Pak. Dengan teman yang lain gitu. Ternyata yang satunya itu gaya belajarnya
kinestetik, kemudian yang kedua itu lebih ke visual Pak. Ya. Tadi kan saya melakukan observasi. Ada beberapa catatan yang kiranya perlu saya sampaikan Bapak dari hasil observasi pembelajaran yang saya lakukan. Ya baik Pak. Tentunya saya juga harus demi perbaikan ke depan harus memberikan tanggapan terhadap proses pembelajaran dan masalah yang Bapak hadapi khususnya untuk ke 4 siswa tersebut dengan 2 permasalahan yang berbeda. Pertama Bapak, secara umum kemarin waktu Bapak mengutarakan berbagai macam permasalahan yang ada dibahas dan Bapak sudah menemukan sendiri caranya seperti memberikan cerita melalui cerita ketokohan, tokoh yang motivasi dan terus diferensiasi disesuaikan dengan gaya belajarnya dan minat belajarnya. Saya lihat secara umum tadi anak yang 4 itu cukup aktif loh Pak. Artinya secara umum saya melihat anak yang itu yang kurang semangat mungkin dari cerita motivasi Bapak waktu Bapak motivasi itu kayaknya anak-anak itu antusias. Nah jadi secara garis besar solusi yang Bapak sampaikan kemarin itu sudah berjalan. Kalau di persentase anggaplah 90%. Namun untuk kedepannya tentunya tidak ada yang sempurna Bapak. Terus dampingi siswa itu sehingga kita memberikan hak mereka yang harus kita tunaikan kepada mereka sejauh yang kita bisa. Baik Bapak, terima kasih. Secara umum menurut pengamatan saya masalah 4 anak tersebut sudah bisa diatasi oleh Bapak. Namun mungkin karena latar belakang keluarga yang berbeda atau kebutuhan belajar yang berbeda, mungkin khusus 4 anak tersebut Bapak perlu ekstra daripada teman yang lain. Cuma secara umum bagus kok. Solusi yang Bapak lakukan, yang Bapak targetkan sudah berjalan. Mungkin hanya ada perlu perbaikan saja. Penyempurnaan lah bukan perbaikan. Terima kasih. Itu hasil pengamatan saya. Terus semangat. Kita sebagai tenaga pendidik di sini sebagai guru harus selalu berusaha menjadikan pembelajaran lebih baik, lebih menyenangkan ke depannya. Terima kasih. Kayaknya ini sudah masuk Bapak. Silakan. Ada jadwal mapel atau? Mapel Pak. Sudah selesai.